tidak tahu marahnya kenapa. Mungkin pada saat itu Allah izinkan dia muncul, maka rantai-rantai yang mengikat tangan dan kakinya akan terlepas sendiri. Lalu dia akan keluar di tengah-tengah orang. Sebab munculnya Dajjal dari amarahan yang dibencinya. Tapi tidak diberitahukan kita apa itu amarahannya. Sama sekali tidak diberitahukan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kecepatan Dajjal di muka bumi seperti apa? Ini. Seperti hujan yang ditiup angin kencang. Kal ghaith istadbarathu rih. Bayangin, cepatnya dia bergerak di muka bumi. Berapa hari keliling bumi? Masih ingat? 40 hari. Hari pertama kata Nabi seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari-hari berikutnya, hari keempat dan sampai hari ke-40 itu seperti hari-hari biasa kita. Tapi hari pertama dia seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Itu ada hadis Nabi. Dari hari keempat sampai ke-40, hari-hari biasa seperti hari-hari kita ini 24 jam. Tempat-tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW, tidak ada. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid. Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Ada riwayat mengatakan Dajjal tidak akan memasuki Makkah dan Madinah. Ada riwayat mengatakan tidak. Dajjal itu tidak akan memasuki 4 tempat. Pertama Masjid Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, yang terakhir adalah Tur. Bukit Tur di Mesir, di Sinai. Masjidil Aqsa bukan yang kalian lihat kubahnya emas atau abu-abu, bukan. Itu bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu komplek, luasnya 144.000 meter persegi. Semua yang di antara komplek itu disebut Masjidil Aqsa. Yang kita lihat kubahnya kuning kayak kubah emas itu Masjid Qubbatus Sakhra, dibangun belakangan, jauh. Ya, tahun 600-an Hijriah. Masjid Qubbatus Sakhra dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Kalau Masjidil Qibli yang kubahnya abu-abu itu dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, lalu dia meninggal dan diteruskan anaknya namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Berarti bukan itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu komplek. Luasnya 144.000 meter persegi. Siapapun sholat di situ, mau di bawah pohon, di bawah menara, di bawah ini, di area tersebut 144.000 meter persegi, pahala Anda mendapatkan pahala 500. Di Masjidil Haram 100.000, betul? Di Masjidil Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa berapa? 500. Maka subhanallah, bagi mereka yang berbahagia yang pernah kunjungi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, betapa besar pahala mereka. Tapi sayang sekali masyarakat kita kalau ke Makkah Madinah kebanyakan belanja. Keluar dari masjid belanja, pulang dari masjid belanja. Kadang-kadang ketinggalan sholat karena sedang belanja. Tidak ke masjid karena lagi ngantarin belanjaannya. Lagi belanja-belanja, tiba-tiba azan, di sana mereka tutup. Dia bilang, lah bagaimana saya sholat, ini banyak tentengan begini, takut hilang. Akhirnya dia masih mikirin dunia. Berangkat ke hotel. Balik ke hotel, antar belanjaan, mules habis makan sambal. Apalagi makan pempek gitu. Mules, udah bablas, nggak jadi ke Masjidil Haram. Nggak jadi ke Masjid Nabawi. Jadi kehilangan banyak pahala. Padahal kalau Anda berangkat haji dan umrah, kan sekarang kita lagi rindu. Maka dulu karena kita sombong, banyak ini mikirin dunia. Kita coba perhatikan, kalau kita berangkat dari sini, ya, kemudian kita berangkat ke Makkah, Madinah, kita tidak belanja sama sekali. Belanjanya di Tanah Abang pas pulang. Betul nggak? Kita balik ke Jakarta, sehari 2 hari kita belanja apa yang kita perlu. Kurma ada, air zam-zam ada, tinggal Ka'bahnya aja dipindahin ke Tanah Abang. Semua kan ada, tapi kita manusia ini senang apa? Buang waktu. Waktu yang berkualitas dan bermanfaat kita buang. Kita ini umroh berapa? Yang reguler, yang biasa 9 hari. Pulang pergi berapa hari? 2 hari. Sisanya berapa? 7 hari. 7 hari
4 hari di Makkah, 3 hari di Madinah, habis juga buat belanja. Maka kalau ada jamaah berangkat sama saya umrah, saya bilang maaf, kalau kamu ke sana mau belanja, belanja di Tanah Abang, jangan berangkat. Habisin duit doang. Tapi kalau mau ikut, saya kasih cuma 2 hari. Kalau mau 1 hari saja, selama 7 hari. Belanja. Habisin, puasin aja belanja. Sampai ibu-ibu bawa duit, rial, ditukar dari sini, sampai sana, ditukar habis. Telepon anaknya, nak, kirimin mama duit lagi dong, kehabisan dong. Ya Allah. Dikirimin lagi, aduh mama, ini ternyata belum beliin ponakan ini, sepupu ini, anak tetangga, istri. Jadi banyak. Maka koper kita dari Indonesia 1. Pas balik beranak semua. Masya Allah. Maka tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal adalah Makkah, Madinah, kemudian Masjidil Aqsa dan Masjidil Tur. Apa di antara fitnah Dajjal? Dajjal itu punya surga dan neraka. Contoh, dia punya buah-buahan. Dia bilang ini surga, ini neraka. Kata Nabi dibalik. Surganya neraka, nerakanya adalah surga. Fitnah berikutnya, bahwasannya dia akan menipu kita semua. Kamu beriman gak aku Rabbmu? Enggak. Ya udah, sekarang gini. Kalau orang tuamu hidup lagi, kamu beriman gak sama saya? Dia masih ragu. Boleh, kalau ada orang tua saya. Akhirnya ada syaitan pembantu Dajjal, dia menyerupai orang tua kita. Ayah kita, ibu kita. Kenapa orang tua? Karena itu biasa kita nurut sama mereka. Apalagi mereka sudah wafat. Tiba-tiba kembali lagi, mereka bilang, nak, ikuti dia. Dia adalah Rabbmu. Itu di antara fitnah Dajjal yang besar. Siapa yang gak punya iman kuat, gak bakalan selamat daripada fitnah Dajjal. Sampai orang itu akan dipelah 2 oleh Dajjal. Dia pakai pedang dipelah 2 bagian. Tapi orang beriman bilang, aku yakin kamu adalah Dajjal yang sudah diingatkan Rasulullah. Tapi orang-orang yang subhanallah, yang lemah imannya, mereka ini akan langsung terjerumus dan mengikuti Dajjal. Dengan apa yang dimiliki oleh Dajjal, yang mengikuti Dajjal mereka yang menggunakan namanya toilasan. Biasa orang Yahudi menggunakan toilasan itu ketika berada di tembok burab, yang mereka bilang tembok ratapan. Ini cirinya, tapi jangan tetangga kita pakai begini dibilang Yahudi lagi, pengikut Dajjal. Ya, itu ciri-ciri khas Yahudi, seperti orang yang pakai di atas. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Aspahan, Iran, yang jumlahnya 70.000 orang. Yang mereka menggunakan toilasan yang menutup pundak dan badan mereka. Kenapa banyak Yahudi ini seperti mereka ini mengikut Dajjal? Kenapa? Karena Dajjal itu menurut versi Yahudi dia adalah Imam Mahdi mereka. Halo? Karena Imam Mahdi itu bermacam-macam. Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi Syiah, Imam Mahdi Yahudi. Imam Mahdi menurut versi Yahudi adalah Dajjal, penyelamat mereka. Imam Mahdi menurut Syiah adalah imam yang ke-12, Muhammad bin Hasan al-Askari. Saya sudah jelaskan di kajiannya di YouTube. Yang ketiga, Imam Mahdi kita Muhammad ibn Abdullah, keturunan dari Rasulullah, tapi Allah bersiapkan dalam 1 malam dan sampai saat ini belum ada. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi jelaskan keberadaan Dajjal di muka bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, kemudian hari berikutnya adalah hari-hari biasa seperti hari-hari yang lain. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari Dajjal? Apa caranya Anda bisa menyelamatkan diri? Yang pertama, menjauhi dari dia. Jangan sok pintar, aku udah dikasih tahu Syekh Ahmad. Lu muncul saya tahu. Nah itu, jangan banyak gaya. Itu Dajjal. Bukan. Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah agar diselamatkan dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, kenali nama dan sifat Allah. Apa urusannya dengan Dajjal? Kalau Anda mengenal Allah itu maha sempurna, maha mulia,
Anda yakin bahwa ini buta sebelah, masa itu Allah? Nggak mungkin. Karena Allah memiliki semua sifat yang luar biasa. Sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Berikutnya, kalau jumpa dengan Dajjal, bacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Tapi biasanya kalau kita lagi ketakutan, gugup, baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Anak ketemu dengan jin, ketemu dengan kuntil anak, ya mau bilang baca ayat kursi, saking gugupnya, saking takutnya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kata jinnya, Masya Allah, aku mau dimakan. Maka bacakan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Atau berlindung kepada salah satu tempat ini. Masjidil Haram, Makkah, Madinah, atau Masjidil Aqsa, atau Masjid Tur. Silahkan. Loh, gimana caranya ke sana? Allah yang ngatur nanti. Sudah punya niat, mungkin pada saat itu belum ada pesawat, Anda bisa naik onta kek, naik kuda kek, jalan kaki. Itu untuk urusannya Allah yang ngatur subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal sebelum salam. Kan sebelum salam, dalam tasyahud ini, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr, wa min fitnatil mahya wal ma, wa min syarri fitnatil masihid. Itu selalu baca, jangan lupa. Kenapa? Orang yang rajin baca doa tersebut, insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian kita terus menerus mengingatkan orang untuk fitnah Dajjal, agar mereka tidak terjerumus di dalam fitnah tersebut. Yang terakhir adalah kita membentengi diri kita dengan ilmu. Ilmu yang bisa membuat Anda selamat. Dan ilmu yang bisa menjerumuskan Anda di dalam kebinasaan. Yang terakhir, siapa yang akan membunuh Dajjal? Dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Ini yang dibolatin. Pintu Lud itu ada di Palestina, dekat dari Masjidil Aqsa. Pintu Lud di sekitar kawasan Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa sanggup membunuh Dajjal, tapi sayang sekali Nabi Isa tidak akan sanggup membunuh Ya'juj Ma'juj. Tugas beliau turun akhir zaman, di antara tugasnya membunuh Dajjal. Tapi tidak sanggup membunuh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bangsa, bukan 1-2 orang. Banyak. Mereka ini manusia kayak kita. Tapi mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka sampai saat ini berada di belakang tembok yang dibangun Dzulqarnain. Ada di YouTube kajiannya tentang Ya'juj Ma'juj. Saya jelaskan secara detail. Mereka berada di belakang tembok, setiap hari melubanginya. Tapi mereka bilang, ya udah kita capek, besok kita balik lagi. Nanti kita terusin. Apa yang mereka lubangin, kembali lagi seperti semula. Sampai Allah takdirkan mereka akan keluar. Atasan mereka bilang, ya udah kita kembali, besok insya Allah kita kembali dan bisa membukanya. Ternyata dengan menggunakan insya Allah, besok kembali lagi, lalu mereka teruskan, lalu mereka menghancurkan tembok tersebut, lalu mereka keluar di tengah manusia. Sampai Allah bilang sama Nabi Isa, bahwa orang beriman ke Bukit Tur. Kamu tidak sanggup membunuh Ya'juj Ma'juj, biarkan aku yang menghabisi mereka. Lalu Allah kirimkan ulat, memakan leher mereka, dan mereka mati di waktu yang sama. Kan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ada di muka bumi. Nabi Isa bagaimana sama orang beriman hidup di antara bangkai ini? Allah menyuruh Nabi Isa turun burung-burung lehernya seperti leher onta, kemudian membawa mayat-mayat Ya'juj Ma'juj ini, bangsa yang buruk ini, ke satu tempat yang Allah Maha mengetahuinya. Kemudian Allah turunkan hujan, kemudian bumi ini bersih. Lalu Nabi Isa bersama Imam Mahdi memakmurkan bumi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam meninggal karena sudah tiba ajalnya. Di mana Nabi Isa akan dimakamkan? Kata ulama, di makam Nabi Muhammad itu ada tempat masih kosong. Kemungkinan, menurut versi ulama, kita tidak ada dalil yang pasti. Kemungkinan Nabi Isa di situ akan dimakamkan di dekat atau di sebelah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seputar Dajjal
menurut versi Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kadang-kadang dihebohkan, dibesar-besarkan, itu kadang-kadang cerita yang berlebih-lebihan tanpa ada landasan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah berikan perlindungan kepada kita dari segala fitnah dan ujian dan cobaan. Amin ya rabbal alamin.